Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Barakallahu fikum. Barakallahu fikum. Saib-saib terkenal tahrim menjelang sholat subuh. Mari kita bangun, saudaraku semuslim, untuk meraih dunia dan seisinya. Laksanakan sholat subuh berjamaah di masjid. Tanggal 27 Maret 2021 atau bertepatan tanggal 13 Sya'ban 1442 Hijriah. Kembali channel Endang Taryono menyajikan tayangan sekelumit cupilan-cupilan tentang sirah nabawiyah yang disampaikan oleh Ustaz Haji M. Asad di Masjid Kuba, Taman Royal 2, pekan keempat. Semoga bermanfaat tayangan ini untuk menambah hasanah wawasan keilmuan kita, pengetahuan kita tentang sirah nabawiyah yang disampaikan oleh Ustaz Haji M. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Alhamdulillah, mudah-mudahan kajian rutin sama besok juga hari Ahad seperti biasa. Ada kajian rutin pada subuh. Mudah-mudahan kajian ini sebentar lagi kan bulan Ramadan, mudah-mudahan kita juga bisa dipertemukan di bulan Ramadan dalam kondisi sehat, dan mudah-mudahan juga pandemi sudah berakhir. Dan amin ya rabbal alamin. Ramadan di masjid, alhamdulillah masjid terbaru ini mudah-mudahan bisa menampung semua jamaah untuk bisa sholat tarawih besar. Oke, sambil menunggu Ustaz Haji untuk mengalihkan komputernya. Sebelumnya marilah kita buka pengajian kajian di Sabtu pagi ini dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena hijrah itu artinya meninggalkan masa lalu, meninggalkan semua yang dimiliki di Mekah. Nabi itu punya kenangan yang indah, Bapak Ibu sekalian. Beliau itu punya kenangan indah di Mekah. Mari kita Tempat kelahirannya, di situ ada Baitul bersyukur kehadiran Allah Subhanahu yang dibangun oleh kuliahnya, yaitu Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihi wassalam. Bangkitkan semangat Keluarga besar beliau mayoritas ada di Mekah, dari ayahanda dan dari kakeknya ke atas. Tapi dengan berat hati beliau harus meninggalkan kota kelahirannya, atau mati karena sejenak. beliau Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan apa yang beliau alami Salawat beserta dan salam istri mari beliau kita sampaikan ke junjungan kita Nabi besar itu Muhammad adalah sallallahu masa-masa alaihi sulit di mana beliau memulai dakwah ini. Pagi hari ini Sabtu pekan Itulah kenapa di bulan ketika Maret Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau bulan menyebut Sya'ban nama istri tercinta tanggal 13 Ibunda Khadijah radhiyallahu anha, Sya'ban itu beliau selalu 1442 Hijriah merasakan kerinduan sosok channel istri Endang kepada Taryono Ibunda Khadijah. menayangkan Karena begitu kajian besar pada subuh di Masjid Kuba andil beliau dan begitu besar tentang sirah bantuan beliau untuk dakwah Islam nabawiyah. ini. Beliau menemani Nabi di saat kesedihan. Beliau menjadi hijrah orang yang pertama Madinah membela suaminya Mengenal selain pamannya tentunya, dulu dan beliau adalah Syam. Terima kasih selamat satu-satunya menyimak istri Nabi yang pada saudaraku saat seiman dan merelakan semuslim. rumah dan hartanya untuk dakwah fi sabilillah. Faidah dan Sampai-sampai Allah Subhanahu wa Ta'ala lewat malaikat Jibril, dan di sini diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan juga Muslim, kewajiban dari Abu kita. Hurairah radhiyallahu anhu, Silahkan malaikat Jibril berkata kepada Nabi share, sallallahu komen, alaihi wasallam, "Ya subscribe Rasulullah, pada hadhihi channel Khadijah."
wahai Rasulullah, ini adalah istrimu yang bernama Khadijah. Atatkah ketika dia sudah sampai dan mendapat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi. Asbahna wa asbahna alhamdulillah. Walhamdulillah. Menyambung satu aktivitas ibadah dengan aktivitas ibadah yang lainnya itu dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pahala salat. Karena dalam sebuah hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa la yazalu 'abdun," dan tidaklah seorang hamba itu masih berada di tempat salatnya, wa huwa fi sholatin adana fi musallahu, dia dihitung mengerjakan sholat selama dia berada di tempat sholatnya, menyambung dengan aktivitas kegiatan ruhiyah yang lainnya, apakah itu zikir atau baca Quran atau aktivitas yang lain, padahal dia tidak sedang sholat pada saat itu, tapi kemudian dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pahala sholat. Dan ini menjadi salah satu keutamaan sholat berjamaah yang tentunya berbeda dengan sholat yang dilakukan sendiri di rumahnya. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, kaum muslimin dan para sahabatnya yang telah berpegang kepada agama ini, serta umat beliau sampai hari berbangkit kelak. Jamaah yang dimuliakan Allah, pada kesempatan pagi hari ini kita akan melanjutkan materi sirah nabawiyah, dan materi kita telah sampai pada hijrah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang ini kemudian merubah tatanan kehidupan kaum muslimin yang tadinya berada di bawah intimidasi, berada di bawah tekanan, tapi untuk mempertahankan dua kalimat tauhid yang sudah dia ucap, yang sudah dia ini, maka kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan furjah, memberikan jalan keluar. Nah, ini yang mengucap salam adalah Allah dan juga malaikat Jibril kepada Ibunda Khadijah. Wa basyirha, sampaikan kabar berita kepada Ibunda Khadijah bi baitin, dengan sebuah rumah fil jannah, di dalam surga, min qasabin, yang terbuat dari bahan dan logam yang mulia, la sahiba fihi wala nasab, rumah itu tidak ada kegaduhan, rumah itu tidak ada kematian. Jamaah yang dimuliakan Allah, Ibunda Khadijah yang telah merelakan rumahnya untuk keluar masuk sahabat yang ada di Mekah, muhajirin, untuk dakwah. Beliau merelakan posisi nyamannya, karena rumah itu kan bagi seorang istri adalah tempat yang paling nyaman, tempat yang paling teduh, tempat yang paling tenang. Mungkin kalau di tempat kerabat tidak senyaman di rumah sendiri, tapi istri kita adalah ratu di rumah sendiri, dan Ibunda Khadijah adalah ratu di rumah sendiri. Tapi kenyamanan dan ketenangan beliau itu kemudian diserahkan demi untuk dakwah. Rumahnya itu sering dibuat keluar masuk para sahabat. Jam berapa datang? Sekedar menimba ilmu, menanyakan sesuatu atau masuk Islam, kemudian menerima dakwah, kemudian silih berganti. Sehingga istirahat beliau juga berkurang, waktu ketenangan dan kenyamanan beliau juga berkurang,
ada kebisingan. Rumah yang tenang, rumah yang nyaman, Ya karena Allah. Allah mengganti kebisingan yang pernah beliau alami ketika di dunia. Itu rumahnya digunakan oleh Allah Subhanahu, oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk tempat dakwah. Bukan itu saja, harta beliau dihabiskan. Beliau itu sejak menikah dengan Nabi, hartanya bukan bertambah tapi habis jamaah. Tapi berkah, artinya berkah habis tapi tidak sampai habis total, berkurang iya, karena semuanya diinfakkan fisabilillah untuk keperluan dakwah Nabi SAW. Makanya pantas jika Allah kemudian memberikan dan mengganjar beliau dengan sebuah rumah yang tidak ada kebisingan, sebuah rumah yang hanya ada ketenangan di dalam surga, tidak ada suara-suara yang kemudian mengganggu, karena di dunia beliau telah menghabiskan itu semua, memberikan kepada Nabi posisi nyamannya dan posisi amannya yang berada di rumah. Jamaah yang dimuliakan Allah, kemudian berlanjut dengan Ibunda Saudah binti Zam'ah radhiyallahu anha. Beliau juga memiliki sumbangsi yang cukup besar kepada suaminya dan juga kepada Islam. Bahkan Ibunda Saudah binti Zam'ah radhiyallahu anha ikut serta suaminya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada saat itu untuk meninggalkan tanah kelahirannya menuju Mahjar, tempat hijrah. Jamaah yang dimuliakan Allah, sahabat Abu Bakar radhiyallahu anha itu berkali-kali meminta kepada Nabi, kapan kita hijrah, kapan kita hijrah, dan kapan kita hijrah. Namun oleh beliau Shallallahu Alaihi Wasallam belum diizinkan. Nanti, la'allaka, mudah-mudahan nanti ada seorang teman yang akan menemanimu. Dan terus seperti itu. Hal mana kaum muslimin yang lain sudah keluar, dan ini kemudian dicium oleh Quraisy. Mereka sudah mencium, mereka sudah mulai mengetahui beberapa orang yang ada di Mekah pengikutnya Nabi itu kok berbondong-bondong keluar dan mengisahkan Rasulullah. Kemudian sahabat Abu Bakar, kemudian sahabat Ali beserta keluarga beliau, Ummu Kulthum, dan kemudian Fatimah Zahra belum hijrah bersama dengan Ibunda Saudah binti Zam'ah dan juga keluarga sahabat Abu Bakar. Yang lain sudah lebih dahulu keluar, lebih dahulu hijrah. Sampailah kemudian beliau Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan wahyu dari Allah, dan ini berbarengan dengan muktamar yang dilakukan oleh orang-orang Quraisy untuk melakukan satu makar kepada beliau di Darun Nadwa. Darun Nadwa itu tempat berkumpulnya para pembesar Quraisy. Mereka merencanakan sesuatu, lebih untuk apa? Menghalangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampailah kemudian keputusan, dan ini juga ada andil iblis laknatullah alaihi yang menyamar sebagai seorang yang bijak, Syekhul Najd, orang tua, orang bijak, sesepuh dari Najd. Sampailah kemudian dia mengusulkan, ngapain di penjara? Ngapain kalian asingkan? Dia diasingkan, dia di penjara, itu hanya akan menambah pengikutnya. Solusi yang terbaik adalah habisi. Wakaif, bagaimana kita menghabisinya? Sedangkan dia ini kan orang yang terhormat. Pasti Bani Hashim akan melindungi. Bani Hashim itu adalah keturunan dari Hashim bin Abdi Manaf. Hashim bin Abdi Manaf itu adalah kakek buyut beliau. Dan juga Bani Al-Muttalib itu pasti akan menuntut darah. Makanya kemudian dia mengusulkan, ambil setiap kabilah itu satu orang pemuda yang gagah, jumlahnya 12, dan dia mewakili kaumnya masing-masing. Kemudian tebas dia dengan satu kali pukulan bersama-sama. Tidak mungkin setelah itu kemudian Bani Hashim menuntut balas, maksudnya adalah kisos. Pada akhirnya nanti mereka hanya akan minta diat. Kemudian disepakati, dan saat itulah kemudian malaikat Jibril datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk memberikan informasi langsung dari Allah bahwa hari itu, malam itu beliau telah diizinkan oleh Allah untuk keluar. Kemudian malaikat Jibril berpesan, la tanam ala firashika, jangan kamu tidur di atas kasur yang biasa kamu tidur di dalamnya. Beliau diperintahkan untuk tidur di tempat lain, dan pada akhirnya sahabat Ali kemudian yang menggantikan beliau tidur di sana. Jamaah yang dimuliakan Allah, sebelum malam tiba, di waktu yang tidak biasa, Nabi datang kepada sahabat Abu Bakar kemudian mengatakan, ayo kita hijrah. Sahabat Abu Bakar kebingungan,
saking amazingnya, saking terkejutnya, Rasulullah itu nggak datang di waktu-waktu yang biasa. Kemudian sahabat Abu Bakar diajak dan beliau mempersiapkan perbekalan sampai ketika malam tiba Rasul SAW sudah dikepung. Dan disinilah jiwa atau ruh seseorang yang dekat ta'alluqnya dengan Allah Subhanahu wa taala sama sekali tidak gentar dan sama sekali tidak takut jemaah. Orang itu apabila sudah dekat dengan Allah, tawakalnya tinggi, ruhiyahnya itu dekat dengan Allah. Beliau sallallahu alaihi wasallam keluar. Dan saat itu sudah dikepung rumahnya oleh pemuda-pemuda Quraisy dengan pedang terhunus. Sampai kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat Al-Qur'an surah Al-Anfal, wa in yamkuru bikal ladzina kafaru liyuthbituka aw yukhrijuka aw yaqtuluka. Wadhkur, wa in itu artinya wadhkur, dan ingatlah Nabi ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat kepadamu, menyelamatkanmu, yang kurubika, mereka membuat makar, mereka membuat persekongkolan mufakat yang tidak baik terhadapmu, liyuthbituka, untuk memenjarakanmu, au yukhrijuka, atau mengusirmu dari tanah kelahiranmu, au yaqtuluk, bahkan untuk membunuhmu. Wa yaquluna wa yaqulullah, mereka berbuat makar, mereka merencanakan sesuatu yang tidak baik, tapi Allah punya rencana dan Allah sebaik-baik pembuat rencana. Karena ketika Allah sudah berkehendak, ketika Allah sudah ikut membebaskan hambanya dari makar jelek orang-orang yang ada di sekitarnya, wallahu khairul makirin, Allah sebaik-baik pembuat makar. Jadi jamaah, ketika catatan Allah Mahfud menetapkan makar itu tidak akan terkena pada seorang hamba, maka walaupun seluruh manusia dari ujung timur sampai barat itu bersama untuk mencelakakan dia, maka tidak akan pernah terjadi. Dan benar kemudian Allah Subhanahu wa taala perintahkan nabinya keluar, beliau mengambil sekedar pasir syahadil wujud. Disitulah kemudian turun surah Yasin, untuk membacakan surah Yasin ayat yang pertama sampai waja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa aghshaynahum fahum la yubsirun. Saat itu kemudian mata mereka tertutup dan beliau sallallahu alaihi wasallam bisa keluar tanpa ada kata sedikit. Allah bukakan mata mereka dari melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai kemudian beliau mendatangi sahabat Abu Bakar As-Siddiq, dan saat itulah kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam keluar. Ternyata mereka tertidur. Orang-orang yang sudah malam ini tertidur, dan laki-laki iblis datang. Untuk apa melakukan mereka? Mana itu? Apa yang kalian lakukan? Kemana tidur? Disuruh jaga rumahnya Muhammad, kemana tidur? Dan biasanya di setiap keributan dan di setiap pertikaian, entah itu di kampung muslim atau antara muslim satu dengan muslim yang lain, selalu akan ada aktor di balik itu. Dan aktor itu adalah iblis dan syaitan laknatullah alaihi. Kalau kejadian Nabi SAW ini dia menjelma dalam wujud manusia, pada kejadian sehari-hari kita tidak ada kepentingan buat dia untuk menjelma menjadi seorang manusia, tapi dia membisikkan sesuatu di dalam hati dan di dalam telinga dari Adam hingga kemudian terjadi misro, hingga kemudian terjadi serak, hingga kemudian terjadi perselisihan. Tujuannya adalah agar satu tetangga dengan tetangga yang lain itu ribut, antar satu jamaah dengan satu jamaah yang lain itu ribut, padahal mereka berbeda pendapat dalam hal yang wajar. Dalam organisasi seperti itu biasa jamaah, beda pendapat atau tidak bisa diakomodir semua. Masalahnya sepele, tapi kemudian ada yang memori. Alladzi waswisu fi sudurin nas, yaitu yang membisikkan ke dalam hati manusia pertikaian kebencian, sehingga ketika terjadi satu permasalahan yang sepele kemudian dilempar bensin, dituang bensin, jadilah kemudian api kebencian itu makin besar. Dan ini yang dilakukan oleh iblis. Kebencian Quraisy kepada Nabi itu makin besar ketika Nabi SAW lolos dari sergapan mereka. Sampailah kemudian mereka mencari di seluruh jalur yang menuju Madinah dan tidak menemukan, putus asa, akhirnya dibuat cyber. Akhirnya kemudian
dibuat sayembara. Sayembara itu adalah siapapun yang bisa menangkap Muhammad dalam keadaan hidup dan mati, maka dia akan mendapatkan pahala, dia akan mendapatkan hadiah yang besar. Hadiahnya itu memang besar. Jamaah yang dimuliakan Allah. Ya Allah. Bagi jamaah yang sudah pernah melakukan perjalanan dari Mekah ke Madinah, tentunya tahu berapa jarak yang ditempuh. Ada lebih dari 300 km atau sekian mil sampai 700 mungkin atau 800. Dan itu kalau ditempuh dengan menggunakan bus tidak cukup, membutuhkan waktu 4 jam lebih. Dan itu jalanan, masya Allah, kecuali kalau pas haji. Bapak bisa bayangkan Rasulullah itu tidak mengambil jalur biasa yang ditempuh oleh kita ketika dari Mekah kita ke Madinah untuk ziarah ke makam beliau atau untuk melakukan ibadah di Masjid Nabawi. Rasulullah tidak menggunakan jalur resmi. Rasulullah dari Mekah itu sebenarnya kan beliau tinggal ke arah barat saja, tapi beliau mundur dulu ke arah selatan, jalur sampai menjelang perbatasan Yaman. Untuk apa? Menghindari kejaran Quraisy. Karena kalau jalur yang digunakan adalah jalur yang biasa pasti ketangkep. Dan ini adalah wahyu bimbingan Allah kepada beliau. Sebetulnya mudah sekali jamaah bagi Allah untuk menyelamatkan nabinya. Kalau telah nabi itu bisa keluar dari rumah beliau tanpa diketahui oleh siapapun, Allah bisa saja membuat nabinya berjalan di jalan yang biasa dilalui oleh kafilah, lagi-lagi tanpa diketahui dan tanpa dilihat oleh Quraisy itu gampang. Tapi kenapa harus menuju ke arah selatan? Dari Mekah yang berada di wilayah utara itu ke selatan dulu sampai beliau menyisiri pantai. Ya Allah ya Rabbi. Di sebelah selatan Saudi Jazirah itu kan ada laut. Mentok sampai pantai, kemudian beliau menyisiri pantai. Ketika di situ sudah dirasa sudah tidak ada orang yang lalu lalang, baru beliau ke utara lagi. Nanti kalau banyak mencari orang, beliau mundur ke selatan lagi. Yang mungkin harusnya bisa ditempuh dalam 1 bulan, ini memakan waktu berbulan-bulan. Dan sangat mudah bagi Allah sesungguhnya untuk membuat nabinya berjalan di jalur resmi atau jalur yang biasa dilalui oleh saudagar dan tidak terdeteksi oleh mereka. Tapi yang Allah inginkan adalah proses. Allah tidak menginginkan hasil instan. Bisa saja Nabi diangkat lewat ruh, sebagaimana beliau diisrakan dan dimi'rajkan oleh Allah dari Makkah ke Madinah, dibawa malaikat Jibril menggunakan kendaraan bernama Buraq, sebagaimana beliau dimi'rajkan oleh Allah ke atas langit. Tapi itu tidak dilakukan dan tidak diberikan fasilitas ini kepada Nabi. Kira-kira kenapa? Karena demi untuk menyelamatkan dakwah ini, padahal dengan sangat mudah dan mampunya Allah itu membuat beliau dalam sekejap mata celing sampai kemudian Madinah. Tapi ternyata Allah tidak memberikan fasilitas ini sebagaimana dulu fasilitas yang Allah berikan ketika dimi'rajkan ke atas langit. Nabi itu harus jalan kaki, Pak. Beliau sallallahu alaihi wasallam itu punya tunggangan disiapkan oleh sahabat Abu Bakar, tapi beliau lebih memilih jalan kaki agar jejak langkah beliau tidak bisa dikejar oleh Quraisy. Karena kalau menggunakan hewan tunggangan itu kan jejaknya bisa diketahui dan bisa dikejar. Beliau jalan kaki, Pak. Ini proses yang harus beliau lalui demi untuk menyelamatkan dakwah, demi untuk menyelamatkan dirinya, dan demi untuk menyelamatkan agama beliau sallallahu alaihi wasallam. Sehingga jamaah yang dimuliakan Allah, proses hijrah itu berat. Kita yang punya masa lalu yang mohon maaf punya masa lalu kelam, entah itu dulu pernah suka judi, atau dulu mohon maaf pernah punya masa lalu khamr, minuman keras, atau pernah punya masa lalu bermuamalah dengan riba. Ketika kita hijrah meninggalkan itu semua, apa akan dengan mudah legang begitu saja? Tidak. Masa lalu itu akan terus membayang-bayangi sehingga ketika ruh kita lemah, jiwa kita lemah, itu tiba-tiba terbesit muncul dan ingin ada keinginan untuk mengulang lagi.
Disinilah kemudian setelah hijrah dibutuhkan komunitas. Yang dulu pernah mungkin punya masa lalu belajar ilmu, entah itu tenaga dalam atau pernah berurusan dengan dunia hitam, kelembek dan seterusnya. Apa kemudian dengan mudahnya bisa melenggang? Enggak. Jin-jin yang pernah dia pelihara itu pasti akan mengejar. Dan masya Allah ada pertentangan yang kuat sekali, perang batin di dalam hati. Tapi harus dilawan. Dan itu kemudian akan menunjukkan seberapa serius kita untuk meninggalkan masa lalu. Jangankan kita, Pak, selevel Nabi saja harus melewati masa-masa sulit dalam mana Allah itu mudah sekali. Dan ini salah satu hikmahnya. Kalau semua Allah mudahkan, fala ya'lamanallahu alladziina shadaqu wa la ya'lamannal kadhibin. Lalu bagaimana nanti Allah akan menilai dan kaum muslimin itu akan menilai bahwa dengan adanya ujian itu nanti akan nampak orang-orang yang jujur benar-benar ingin hijrah atau yang hanya ikut-ikutan saja, melihat musim orang lagi hijrah ikut-ikutan hijrah, nanti orang futur ikut futur semua. Jamaah hijrah itu tidak mudah, hijrah itu berat, dan ini dibuktikan langsung oleh baginda Nabi Muhammad beliau berjalan kaki lewat ke arah selatan, kemudian menyisiri Syahid, pantai yang berada di wilayah selatan itu jauh, Pak. Mekah itu di mana, wilayah laut itu di mana. Kemudian beliau ke utara lagi, ketika di situ beliau mendengar ada para pencari yang ingin mendapatkan hadiah dari Quraisy. Beliau mundur lagi ke arah selatan, menjauh dari Madinah, sampai kemudian ya, beliau sallallahu alaihi wasallam bersama sahabat Abu Bakar bermalam di sebuah tempat yang sudah dipersiapkan oleh sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu untuk Nabi kemudian bermalam di sana. Dan ternyata hijrah ini membawa nama-nama besar yang lainnya yang juga tidak kalah memberikan kontribusi. Di antaranya adalah putri beliau Asma binti Abi Bakar radhiyallahu anha, kemudian Abdullah bin Abi Bakar. Abdullah ini memberikan informasi, sudah disepakati setiap berapa malam kemudian mereka bertemu di Wathur, kemudian menyampaikan info. Demikian juga Istar, putri dari sahabat Abu Bakar, Asma binti Abi Bakar. Dan beliau membawa salah satu budaknya Amir bin Fuhairah, kemudian Abdullah bin Uraiqin sebagai seorang penunjuk jalan yang pada saat itu masih beragama berhala atau belum masuk Islam. Jamaah yang dimuliakan Allah, ada suatu kejadian di mana Nabi SAW setiap berjalan itu sahabat Abu Bakar kayak orang kebingungan, kadang di samping, kadang di depan, kadang di belakang, kadang di sebelah kanan, kadang di sebelah kiri, muter begitu ya. Rasulullah berjalan, beliau muterin. Ketika ditanya, ada apa dengan kok melakukan hal-hal seperti ini? Beliau khawatir kalau musuh itu datang dari depan kemudian melesakkan anak panahnya, sehingga apabila itu terjadi biarlah saya terkena dulu ya Rasul. Saya di belakang khawatir kalau mereka mengendap-endap dari belakang kemudian melemparkan senjatanya, biarlah saya terbuka terlebih dahulu. Tapi Rasulullah nggak ada sama sekali rasa takut. Justru yang khawatir itu sahabatnya, sahabat Abu Bakar. Bahkan sampai ketika beliau masuk ke dalam sebuah gua untuk bermalam, di situ sahabat Abu Bakar ngecek kanan kiri, ada nggak sesuatu yang membahayakan, ada nggak jebakan, ada nggak binatang buas, ada nggak hewan yang menyengat. Dan kejadian ini kemudian diceritakan oleh Imam Al-Bukhari di mana beliau disekat kalajengking dalam posisi sedang Rasulullah tidur di pangkuan beliau. Saking nggak mau mengganggu beliau itu ditahan kalajengking. Dalam riwayat lain benar ya, ada dua riwayat. Ada yang mengatakan kalajengking, ada yang mengatakan ulang, tapi dua-duanya adalah iman berbisa. Tapi bahasa beliau adalah ludirku, aku disengat. Ludirku itu biasanya menggunakan kalajengking, yang menyekat adalah kalajengking. Kalajengking ini kan macam-macam. Kita tahu ada kalajengking di wilayah sekitar kita. Ini kalajengking padang pasir luar. Kayak apa rasanya? Tapi ditahan sama beliau. Tapi untuk agar Nabi SAW tidak terbangun, luar biasa. Maka wajar kalau kemudian sahabat Abu Bakar menahan sakitnya sampai keluar air mata.
kemudian mengenai wajah Nabi. Wa ma nabika, ada apa denganmu? Luntil aku disengat kala jengking. Dan beliau tidak mau membangunkan Nabi. Pada akhirnya kemudian ya Rasulullah mendoakan dan mengusap dengan air liurnya sampai atas izin Allah kemudian sembuh. Dan ini hanya terjadi pada Nabi saja. Orang selain Nabi tidak bisa hanya dengan air liur kemudian sembuh. Apalagi cuma ditiup doang kemudian lumpuhnya sembuh. Hati-hati dengan model-model yang seperti ini. Karena itu adalah Nabi dan doa beliau mustajab. Beliau diberikan oleh Allah mukjizat, maka hal-hal yang terkadang di luar kepala pun terjadi atas izin Allah Subhanahu wa taala. Sampai kemudian beliau berada di pedalaman padang pasir, kemudian di situ ada seorang keluarga, seorang istri, ibu-ibu beserta dengan suaminya yang biasanya musafir itu lewat di situ dan kemudian minta perbekalan. Sampailah kemudian Rasulullah SAW beserta para sahabat di sana dan beliau minta izin untuk minta air susu kambing. Kemudian dikatakan ada kambing di sana, tapi dia kurus kering. Kambing itu sudah tidak menghasilkan air susu lagi. Maka beliau minta izin, kemudian didoakan oleh beliau dan masya Allah saat itu juga beliau mengeras air susu kambing itu tidak henti-hentinya. Ini juga bagian dari mukjizat. Tidak henti-hentinya keluar jemaah. Sampai 4 orang yang menyertai beliau dalam hijrah, Amir bin Fuhairah, kemudian Abdullah bin Uraiqin, sahabat Abu Bakar sudah kenyang, kekenyangan karena susu kambing, barulah kemudian giliran Nabi minum dan masih disediakan 1 jerigen lagi untuk yang punya kambing. Ketika suaminya pulang bingung, ini dari mana susu? Tadi ada orang yang datang, saya lihat pada orang ini ada kejujuran, ada berkah padanya, dan wajahnya adalah wajah seorang yang bukan wajah orang yang jahat. Suaminya kemudian punya feeling, ini jangan-jangan yang sedang dicari dan sedang dikejar oleh Quraisy. Dia mengatakan suatu saat aku akan mencari dan menemui dia. Kalau aku sudah menemuinya, aku akan mengikut agamanya. Selesai kemudian Rasulullah melanjutkan perjalanannya hingga kemudian atas izin Allah Subhanahu wa taala beliau makin dekat jaraknya menuju ke arah utara dan makin dekat jaraknya kemudian sampai ke kota Madinah. Dan atas izin Allah kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam, ini saya percepat karena banyak riwayat-riwayat dan cerita-cerita yang cukup panjang. Sampailah kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam lebih mendekat ke kota Madinah dan kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam sampai di kota Madinah. Jemaah yang dimuliakan Allah, ini adalah tapi dengan datangnya Nabi kemudian mereka pura-pura masuk Islam. Di suku yang paling besar di situ adalah suku Aus dan lantai, Khazraj, begitu indah. Madinah. Dan orang Yahudi tercermin sudah lama di tinggal di sana. lantai Masjid Quba. Ini sudah pernah kita sampaikan. Adalah Mereka sudah ada kiswah di sana karena di dalam kitab suci pemberian itu disebutkan Nabi. bahwa kalau akan ada nabi terakhir yang menuntut risalah kenabian ini, dan nabi itu akan menjadikan kota Madinah sebagai tempat hijrah. Makanya mereka kemudian berbondong-bondong migrasi ke Madinah. Tujuannya ingin bertemu dan menjadi anak semuanya lagi. Tapi Allah Subhanahu wa taala menyembunyikan satu hal. Allah buka ciri-ciri nabinya, baik di dalam Taurat maupun di dalam Injil itu dijelaskan. Cuma satu saja yang Allah sembunyikan, dan itu adalah asal muasal nabi ini. Allah tidak pernah menyebutkan Rasulullah itu dari keturunan Arab. Baik Taurat maupun Injil beserta nabi-nabi yang diutus sebelumnya itu enggak pernah menyebutkan inisial asalnya mana beliau sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah ya Rabb. Hanya umat Yahudi kemudian dicelek. Dikiranya dari Bani Israel keturunan Nabi Yakub alaihissalam, tapi ternyata bukan. Bapak bisa bayangkan seberapa kecewanya mereka. Makanya ketika Rasulullah itu datang, waduh, ya ungkapan-ungkapan kecewa karena berita diutusnya Nabi ini sudah terdengar sampai ke Madinah. Loh kok yang diutus kok dari Jazirah, kemudian ditarik nasabnya nyambungnya ke Ismail bin Ibrahim alaihi wasallam, Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim, bukan kepada Nabi
yang juga keturunan Nabi Ibrahim. Yang inilah kemudian membuat mereka kecewanya luar biasa. Karena pernah ada utusan Quraisy yang datang ke Madinah. Jadi pada saat Rasulullah sebelum hijrah ini, jauh kejadiannya sebelum hijrah, menyampaikan risalah dakwah, itu orang-orang Quraisy sudah mulai kebakaran jenggot, sudah mulai usah dengan adanya aktivitas dakwah ini. Ada kemudian salah satu pembesarnya yang memberikan masukan kepada pembesar Quraisy yang lainnya. Di Madinah itu ada orang-orang Yahudi yang dulu juga pernah diutus kepada mereka Nabi. Anehnya Muhammad ini gak mengikut Nabi mereka, juga tidak mengikut Nabi yang diutus kepadanya dan diturunkan kepadanya kitab suci Injil. Ini agama baru yang dibawa. Cobalah kamu datang, kemudian kamu tanya, pasti dia punya celah atau dia punya satu argumen yang bisa mematahkan argumennya Muhammad, sehingga kalau argumennya sudah dipatahkan, kitab doa pasti pengikutnya nanti akan pergi. Benar. Ada delegasi beberapa orang Quraisy itu datang ke Madinah hanya untuk menimba ilmu. Ilmunya apa? Ilmu untuk menjatuhkan argumen Nabi. Ilmu untuk menjatuhkan argumen Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada beberapa hal yang disampaikan oleh orang-orang Yahudi yang ada di Madinah. Ini jauh sebelum Rasulullah hijrah. Dan dari sini sebetulnya orang Yahudi itu sudah tahu kalau Rasulullah itu diutus dari keturunan Nabi Ismail, anak keturunannya Nabi Ismail, karena sudah ada delegasi rombongan yang ke sana. Maka ada beberapa hal yang kemudian disampaikan. Kamu tanyakan beberapa hal kepada Nabi ini, konfirmasi kepada dia. Saya yakin dia tidak akan bisa menjawab. Karena apa? Yang bisa menjawab pertanyaan ini hanyalah seorang Nabi yang mendapatkan wahyu. Kalau dia bukan Nabi, kalau dia tidak bisa menjawab, maka dia adalah bukan Nabi dan dia adalah seorang pembohong, pedusta. Pertanyaan itu adalah yang pertama. Jadi di dalam Taurat itu diceritakan dulu ada seorang laki-laki yang diberikan oleh Allah kemampuan bisa menjelajah seluruh dunia dalam waktu yang dekat. Dan laki-laki ini berhasil membuat benteng bendungan yang besar. Yang pertama. Yang kedua adalah pertanyaannya mengenai mengenai masalah biologis. Bagaimana bisa terjadi pembuahan kemudian anak yang dikandung seorang wanita itu laki-laki, dan bagaimana pembuahan yang terjadi apabila itu anaknya perempuan. Ini kan tak mungkin dijawab kecuali oleh seorang nabi. Dan masih ada satu pertanyaan yang lain. Nah, pertanyaan pertama ketika disodorkan dan disampaikan kepada Nabi SAW inilah yang kemudian menjadikan sebab turunnya surah Al-Kahfi. Wa yas'alunaka 'anil qarnain. Yang ditanyakan adalah seorang laki-laki tanpa nama, tapi Allah menjawabnya dengan nama. Oh, mereka orang-orang Quraisy yang habis menimba ilmu untuk menjatuhkan argumenmu itu bertanya mengenai Dzulqarnain. Dan bingung. Taurat aja kan nyebut namanya Dzulqarnain, tapi kok Muhammad bisa sampai tahu namanya Dzulqarnain? Wa yas'alunaka 'anil qarnain qul sa'atlu 'alaikum min dzikra inna makanna lahu fil ardi wa atainahu min kulli syai'in sababa fa'atba sababa. Malah dapat bonus ceritanya. Sampai cerita mengenai Dzulqarnain ini diminta tolong untuk membantu sebuah kaum yang terjadi kerusakan di kaum itu, yaitu sebuah kaum yang melakukan kerusakan yang kemudian kita ketahui mereka adalah Ya'juj dan Ma'juj yang sampai hari ini sudah ada dan nanti pada harinya Allah akan membuka benteng Babul Hadid yang pernah dibuat oleh Dzulqarnain ini, Iskandar Dzulqarnain. Dan ini tidak mungkin dijawab kecuali seorang Nabi. Dan benar Nabi SAW menjawab. Kemudian bagaimana pembuahan itu terjadi sehingga anak yang bisa dihasilkan itu adalah laki-laki dan anak yang dihasilkan itu perempuan. Beliau kemudian bersabda, apabila air maninya laki-laki itu sabaqahu lebih mendahului dan masuk ke telur ovum terlebih dahulu, ya, maka yang lahir adalah anak laki-laki. Tapi kalau ovumnya perempuan yang lebih dulu sampai,
maka kemudian yang lain adalah anak perempuan. Dan itu kemudian oleh medis kekinian kemudian ditelaah. Dan memang merencanakan kehamilan untuk anak laki-laki dan anak perempuan itu bisa. Dan itu bisa dilakukan secara ilmiah. Mereka meneliti hadis Nabi SAW ini. Jamaah yang dimuliakan Allah, tidak mungkin yang bisa menjawab pertanyaan ini kecuali adalah seorang Nabi. Dan informasi mengenai beliau dari Bani Ismail itu sudah sampai kepada Yahudi jauh-jauh hari sebelum Nabi SAW dimusnahkan. Ketika beliau SAW dimusnahkan, kebencian mereka makin dalam, karena sejarah mencatat hanya segelintir orang saja dari kalangan Yahudi yang kemudian masuk Islam. Jumlahnya tidak banyak, jemaah. Jumlahnya tidak banyak. Jamaah yang dimuliakan Allah, ketika beliau masuk ke Madinah, penduduk Madinah sudah menyambut. Tuh. Ternyata di Madinah sudah banyak yang masuk Islam lewat tangan Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu, yang beberapa kesempatan sebelumnya sudah pernah kita uraikan bahwa Mus'ab ini kemudian diutus oleh Nabi untuk menyampaikan dakwah, menyiapkan lahan dakwah di Madinah. Sampailah kemudian beliau di sana, dan kemudian beliau SAW membangun masjid. Disitulah kemudian beliau SAW mulai mempersaudarakan Muhajirin dan Ansor. Dulu sebelum ayat waris turun, jemaah, itu antara saudara yang dipersaudarakan oleh Nabi SAW itu mereka saling mewarisi. Jadi tidak hanya dipersaudarakan saja, mewarisi. Sebaliknya juga begitu. Anak adopsinya tumbuh besar, kemudian anak adopsi ini meninggal dunia, tidak punya keluarga, maka bapak adopsinya mengambil warisannya. Dan ini disebutkan di dalam Sahih Bukhari. Riwayat ini disebutkan di dalam Sahih Bukhari. Karena rajul idza tabanna, seorang laki-laki itu dulu di masa awal Islam, ketika dia mengadopsi, tabanna itu artinya adopsi, mengadopsi seorang anak, karena bainahuma al-mirath, antara keduanya itu saling mewarisi. Selain dia menjadi bapak angkatnya yang kemudian dinasabkan kepadanya nasab. Makanya Zaid bin Harisah itu dulu pernah punya nama Zaid bin Muhammad. Saya pernah bercerita di sini. Zaid bin Harisah itu adalah anak angkat Nabi. Namanya Zaid bin Harisah bin Syurahbil. Ini dulunya budak Zaid ini. Ya, dulunya budak. Tapi kemudian diangkat anak oleh Nabi SAW dan pernah menyandang nasab Zaid bin Muhammad. Zaid bin Muhammad. Dan anak adopsi di masa lalu sebelum syariat ini turun lengkap itu mewarisi dari bapak adopsinya. Sekarang dari anak angkat. Anak angkat itu mewarisi dari bapak angkatnya dulu. Sampai kemudian Al-Ahzab turun ayat 7 sampai ayat 8. Ud'uhum li abaihim wa aqsatu indallah. Panggillah anak-anak adopsi itu dengan nama bapak kandung mereka. Jadi binnya adalah bin ayah kandungnya, bukan bin ayah angkatnya. Dan ini adalah dosa besar. Dalam hadis riwayat Imam At-Tirmidzi, Nabi bersabda, "Man tasada ila ghairi abihi, awin tasada ila ghairi qaumihi." Siapapun yang menasabkan diri kepada selain bapaknya. Nama saya sebetulnya bukan Haji An-Nasir, Muhammad Haji Kurnia. Nasir itu bapak saya. Muhammad Nasir itu bapak saya. Saya pakai nama bapak saya. Tapi lain kalau saya pakai nama bapaknya orang, maka saya terkena hadis ini. Kenapa? Karena itu bukan bapak saya. Tidak boleh seseorang menasabkan diri kepada selain bapaknya. Hati-hati. Atau kepada selain kaumnya. Sekarang Jawa, asal Semarang. Kok saya ngaku dari Padang, saya ngaku dari Sunda. Ini juga nggak boleh. Jangan ngaku-ngaku kaumnya seseorang atau dari suku fulan kalau kita bukan dari bagian dari mereka. Sudah apa aja dan sampaikan apa adanya. Kalau memang orang Sunda ya sudah, kalau bukan ya sudah. Atau misalkan keturunan bapak ibunya, bapaknya Jawa, ibunya Sunda. Mau saya keturunan dari Sunda dan Jawa. Sampaikan apa adanya.
nggak usah direkayasa. Karena hadis ini mengatakan fa'alaihi laknatullah. Orang yang menasabkan kepada bukan bapaknya, yang menasabkan kepada bukan kaumnya, maka dia dilaknat oleh Allah. Makanya pembahasan ini masuk dalam kabair dosa besar. Nah, sejak ayat ini turun, maka sudah tidak diperbolehkan lagi anak angkat itu menasabkan diri kepada bapak angkatnya. Fa'ilam ta'lam. Nah, kalau nggak diketahui bagaimana orang dia di panti asuhan itu sejak bayi, fa'ikhwanukum fiddin, maka dia adalah saudara seiman. Boleh menyayangi, boleh saling memberikan kasih sayang, tapi untuk nasab tidak. Kalau memang bapaknya tidak diketahui asal usulnya atau siapa bapaknya, maka nasabkan kepada hamba Allah. Bapaknya adalah Abdullah, hamba Allah. Tapi kalau kemudian mohon maaf sampai di kakak itu ditulis nama kita, ini salah. Dan hati-hati kemudian terkena Nabi. Nah, ancaman dari Nabi karena apa? Efeknya kalau nama yang bukan bapak kandungnya itu disematkan di kakak, dan itu yang diadopsi adalah anak perempuan, seolah-olah bapak angkatnya itu menjadi bapak kandung. Karena pihak KUA, pihak apa namanya, Departemen Agama tingkat kecamatan, Kementerian Agama tingkat kecamatan berarti KUA, itu kan nggak tahu kalau asal muasal anak ini adalah anak angkat. Tahunya dilihat kakaknya ayah Pak Fulan misalnya, dia ditunjuk misalkan jadi wali. Ini pernikahannya bisa tidak sah, pernikahannya bisa tidak sah. Nah, itu siapa walinya kalau bapaknya tidak diketahui? Wali hakim. Wali hakim dari pengadilan agama atau dari kantor urusan agama. Jadi tidak boleh menasabkan kepada. Nah, dulu anak adopsi itu saling mewarisi dan boleh dinasabkan. Sampai ayat ini kemudian turun. Kemudian yang kedua adalah karena sumpah. Mereka juga saling mewarisi karena sumpah. Kemudian yang berikutnya adalah mereka saling mewarisi karena dipersaudarakan. Abdurrahman bin Auf dipersaudarakan dengan As'ad. Kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas dipersaudarakan dengan Ansor. Nah, mereka yang dipersaudarakan oleh Nabi SAW itu mereka saling mewarisi. Makanya ada kejadian di mana Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu itu dipersaudarakan dengan seorang sahabat Muhajirin, ya, yang gara-gara beliau inilah kemudian turun ayat surah Al-Anfal, wa ulul arhami ba'duhum aula bi ba'din fi kitabillah. Sejak ayat ini turun, maka sudah tidak berlaku lagi hubungan pewarisan dari jalur persaudaraan. Karena Allah berfirman wa ulul arham, dan kerabat-kerabatmu yang memiliki hubungan rahim, maksudnya hubungan darah, aula ba'duhum bi ba'din, mereka itu lebih utama dan lebih diprioritaskan untuk mendapatkan warisan daripada yang lainnya. Akhirnya kemudian jalur pewarisan oleh Allah Subhanahu wa taala dirubah. Kalau mundur lagi, ya, dulu sebelum ayat An-Nisa ini turun, jalur pewarisan itu hanya pada saudara laki-laki saja. Jadi kalau ada 5 orang, saudaranya laki-laki dan perempuan, yang paling tua itu cowok, maka seluruh warisan itu diambil anak cowok yang paling tua. Kalau yang paling tua itu tidak cowok tapi cewek, tapi ada anak laki-lakinya, maka warisan itu diambil oleh anak laki-laki. Kalau di rumah itu 5 anak cewek semua, perempuan semua, tidak ada anak laki-lakinya, tapi bapaknya yang meninggal itu punya adik laki-laki, berarti pamannya, itu seluruh warisan diambil oleh pamannya. Pertanyaan saya, sebelum Islam datang, wanita itu dapat warisan nggak kalau dari cowok ini? Ini riwayat dari Ibnu Abbas. Yang menceritakan adalah Abdullah bin Abbas. Perempuan itu nggak dapat warisan, Pak. Jangan salah. Perempuan sebelum Islam datang itu tidak mendapatkan warisan, tidak mendapatkan hak waris. Justru kemudian Islam datang, ada kejadian tadi. Jadi seorang ibu bersama dengan 2 orang putrinya datang mengadu kepada Nabi. Platform atau pembagian warisan sebelum Islam datang seperti tadi yang saya ceritakan, ada 3. Kalau ada anak laki-laki paling tua, dia yang mengambil. Kalau dia ada anak laki-laki semuanya cewek, dia yang ngambil. Kalau di rumah itu nggak ada anak laki-laki, yang mengambil
Istri dan anak perempuan nggak ada. Sampai ada kejadian kemudian itu terjadi dan ibu ini ngadu gandeng dua anak perempuannya, ngadu di hadapan Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, inna zauji tuwfiya, suami saya meninggal dunia. Wa taraka malan, dan kemudian dia meninggalkan harta warisan. Wa akhadha aku, warisan itu diambil alih semuanya oleh saudaranya. Jadi omnya dua anak perempuan ini. Ini gimana? Kok saya yang ngurus suami saya malah nggak dapat sama sekali, nggak dapat tempat spesial bu. Tapi Rasulullah kemudian itu tidak memberikan jawaban sampai Allah mengutus malaikat Jibril untuk menyampaikan surah An-Nisa ayat yang ke-7. Lirijali nasibun mimma tarakal walidani wal aqrabun walin nisa'i nasibun mimma tarakal walidani wal aqrabun. Kaum laki itu mendapatkan harta pusaka warisan atas kerabatnya yang meninggal dunia, kemudian mereka meninggalkan warisan yang mendapatkan bagian sebagaimana juga perempuan. Akhirnya kemudian Rasulullah membagi laluan. Untuk anak perempuan itu adalah thulutsani 2/3. Walakatumun, bagian ibunya itu adalah 1/8, walahul baqi, dan sisanya diambil oleh pamannya. Nah, kemudian jamaah yang dimuliakan Allah, kalau bisa perempuan itu mendapatkan setengah bagian dari laki-laki, dapat setengah protes, nggak dapat tapi protes. Jadi Pak, pembagian itu sudah yang paling adil. Allah itu membagi sesuatu itu pasti adil. Kalau hari ini perempuan pengen mendapatkan sama bagiannya rata dengan saudara laki-lakinya, dan kemudian berusaha untuk memprotes Allah, bagian kami cuma setengah, itu harus banyak-banyak istighfar hati-hati. Karena mengamalkan, walaupun sudah menikah, anak laki-laki ini masih punya bapak dan masih punya ibunya, sehingga dari nafkah yang dia dapatkan, dia boleh menyisihkan dan nafkahkan untuk bapak dan ibunya ketika bapak dan ibunya sudah pernah tugas atau sudah pensiun. Beda dengan anak perempuan. Anak perempuan itu kalau sudah menikah punya suaminya, sehingga apa-apa harus izin suaminya. Dan kenapa bagian perempuan itu lebih sedikit? Karena perempuan itu mendapatkan nafkah dari suaminya. Dia sudah dikasih nafkah sama suaminya, makanya bagiannya tidak banyak bagian warisnya. Karena tanggung jawabnya juga tidak sebesar anak laki-laki. Anak laki-laki itu kalau bapaknya sudah nggak ada, dia menafkahi ibunya dan menafkahi adiknya kalau adiknya masih sekolah. Tapi dia punya kakak perempuan. Kakak perempuan tidak wajib. Kalau dia ada ngasih, kalau dia nggak ngasih itu tidak berdosa. Tapi kalau dia punya kakak laki-laki mampu, kok nggak mau, nggak mau nafkahi ibunya, nggak mau ngurusi adiknya, ini dosa besar. Makanya tanggung jawabnya besar, makanya kemudian dikasih warisan yang lebih. Kalau adiknya mau nikah, siapa yang jadi walinya? Kakaknya, saudara kandungnya. Jadi kita yang menjadi anak laki-laki ini punya tanggung jawab besar. Jangan giliran warisan, laki-laki 2 kali, tanggung jawab gak mau, ini salah besar. Ini tertukar dan ini kemudian Ya Allah, itulah ya kenapa Rabbi. laki-laki mendapatkan 2 kali dari perempuan, karena tanggung jawabnya juga lebih besar daripada anak perempuan. Anak perempuan itu kan kalau misalkan dia masih punya adik, dia tidak mengeluarkan sepeser pun untuk adiknya ketika menikah, tidak berdosa. Atau dia bantu semampunya, tidak berdosa. Tapi kalau anak laki-laki tidak, karena nasab kita juga dinasabkan kepada bapak kita. Kalau anak perempuan tidak, dinasabkan kepada bapaknya, dia punya anak, sudah nasabnya terputus. Makanya anak laki-laki membawa nasab itu sampai keturunan berapapun, bapaknya akan disebut namanya bin Fulan. Makanya Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdul Manaf, nasab beliau tetap tersemat dan orang tua orang beliau tetap tersemat. Nah, ini salah satu dari efek persaudaraan yang dilakukan oleh Nabi ketika mempersaudarakan Muhajirin dan Ansar. Mereka itu sampai saling mewarisi, kuat banget. Mereka saling mewarisi, mereka saling membantu, mereka saling
menolong. Sampai kemudian itu berlalu beberapa fase, berlalu beberapa waktu, kemudian turunlah surah Al-Anfal. Wa ulul arhami ba'duhum aula bi ba'din fi kitabillah. Orang-orang yang memiliki jalur kekerabatan karena hubungan darah, satu sama lain antara mereka itu jauh lebih berhak untuk mewarisi daripada yang lain. Maka saat itulah kemudian saling mewarisi dari jalur persaudaraan ini terputus, tapi persaudaraan itu tetap berlanjut. Kenapa? Karena ini masih awal pensyariatan. Syariat itu belum turun lengkap, belum turun sempurna. Jamaah yang dimuliakan Allah, disinilah kemudian Rasulullah SAW membangun kehidupan baru dan membangun masyarakat baru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Silakan Bapak, mungkin ada pertanyaan yang dipersiapkan. Iya, silakan ujung. Satu lagi, bisa? Satu lagi, lanjut. Satu dulu. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Tadi Pak Ustaz menjelaskan tentang hijrahnya Nabi, bahwa Nabi memutar jalan untuk sampai ke Madinah. Pertanyaannya, apakah Nabi mengajarkan bahwa suatu hal itu perlu strategi? Karena ada statement bahwa keburukan atau kejahatan yang dimanage dengan baik akan mengalahkan kebaikan yang tidak dimanage. Nah, kalau kita melihat itu, kapan rencana Allah atau makar Allah itu bisa turun? Ini yang pertama. Yang kedua, mengenai nama Pak Ustaz. Sekarang itu tren bahwa nama seorang istri biasanya disandingkan bukan kepada bapaknya, tapi kepada suaminya. Bagaimana menurut pandangan agama? Terima kasih. Ya Allah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ini adalah Pak Toto. Pertanyaan pertama adalah ketika Rasulullah hijrah, dia mengambil jalan memutar ke arah selatan, tidak langsung ke Madinah. Apakah sebuah tujuan besar itu diperlukan perencanaan? Benar, dibutuhkan sebuah perencanaan demi untuk tersebarnya dakwah. Karena ada, ini bukan hadis, ini adalah ucapan salah seorang ulama salaf, al-haqqu bila riqabin yaghlibu bil batilu bidhilal. Kebenaran yang tidak terorganisir, yang tidak ditata dengan rapi, itu akan dikalahkan dengan kebatilan yang tertata dengan rapi. Ya Allah. Ada beberapa orang yang merencanakan perampokan, pencurian, dari mulai mapping, memetakan wilayah, dari mulai mengamati gerak-gerik yang ada di sekitar, titik-titik yang ada CCTV dan titik-titik hutan. Keburukan yang sudah dia rencanakan itu dia organisir dengan timnya, bahkan sampai dia melibatkan orang yang ada di situ, sampai kemudian terjadilah pencurian. Maka kebenaran yang dimiliki oleh warga komplek dikalahkan. Kenapa? Karena warga komplek hanya mengandalkan buka tutup pagar saja. Dia tidak melakukan hal yang sama dengan memasang CCTV atau mengamati setiap yang masuk dan setiap yang keluar. Orang-orang yang tidak dikenal kemudian mondar mandir itu, tidak ditanya tujuannya, tidak disamperin, ya suatu saat akan kalah, suatu saat akan kecolongan, dan suatu saat akan terjadi pencurian. Tapi kalau semua sudah direncanakan, ini komplek punya jalur tikus yang lebih dari 2, maka kita tutup semua hanya satu pintu saja. Kemudian setiap warga dan komplek yang keluar masuk itu harus ada ID-nya. Minimal nanti dicatat jam segini keperluannya apa. Bukan untuk mempersulit, tidak, tapi demi untuk Keamanan. Maka insya Allah bisa terminimalisir. Walaupun kemungkinan pencurian itu terkadang juga ada, tapi kan bisa diminimalisir dengan adanya ya,
diperketat, kemudian setiap pintu masuk dicek, kemudian di beberapa sudut titik buta di situ disediakan CCTV sehingga bisa dievaluasi. Oh, ini jam segini kok selalu orang ini ada, selalu orang ini ada. Ini kenapa? Besok disamperin, Pak, dari mana, keperluannya apa? Jangan-jangan mapping, jangan-jangan dia memetakan situasi titik-titik di mana orang yang tidak lalu lalang itu kemudian diingat-ingat dan kemudian dia dalam dakwah pun juga seperti itu, dalam mengorganisir masjid juga seperti itu, organisasi juga sama, bahwa ketika organisasi itu dikelola dengan baik, ada perencanaan, maka insya Allah hasilnya juga akan lebih maksimal. Kalaulah orang-orang di luar sana mereka itu berpeluh-peluh, berjeripayah lebih untuk memadamkan cahaya Allah dengan berbagai macam cara, entah memusuhi Islam, memusuhi pemeluk, yang memusuhi ulama, dan mereka tahu itu adalah sebuah kebatilan. Masa iya kita nggak melakukan hal yang sama untuk melindungi dan melakukan penyebaran terhadap dakwah ini? Mereka saja mau berada di atas kebatilan, membuat kerusuhan, kemudian mengganggu kanan dan kiri, mengganggu dakwah. Masa kita tidak mengorganisir, tidak merencanakan perencanaan yang lebih baik? Ketika direncanakan dengan perencanaan yang lebih baik, insya Allah hasilnya juga akan lebih baik. Kemudian pertanyaan yang kedua mengenai nama. Hari ini banyak kita temukan ibu-ibu yang nama belakangnya itu adalah suaminya. Apakah ini diperbolehkan? Kalau itu diniatkan, misalkan kalau sini nama nggak enak, fulana siapa begitu belakangnya nama suaminya. Kalau itu adalah arti dari nasab, dan di Indonesia itu memang nama belakang itu nasab. Kayak saya, Haji Nasir itu siapa bapak saya? Namanya bukan nama saya, bukan Nasir. Nah, di Indonesia itu seperti itu sudah biasa. Kalau memang itu nanti arahnya kepada nasab, ini dilarang dan ini dosa besar. Misalkan suaminya Setiawan, istrinya Susi Setiawan. Setiawan itu bukan nama bapaknya, tapi nama suaminya. Ini tidak boleh. Karena yang boleh ada di belakang nama kita itu hanya orang tua kita, bapak kita yang sudah mengasuh kita dan melahirkan kita. Jadi tidak menggunakan nama suaminya. Suami itu siapa? Dia datang belakangan kok. Dia nggak pernah nyekolahin anak perempuan itu, nggak pernah masukin TK, nggak pernah ngasih makan, nggak pernah biayain. Tahu-tahu datang kemudian hilang, kemudian jadi punyanya. Setelah itu nasabnya diubah, nasab bapaknya di nasabnya kepada suaminya. Keliru. Hati-hati, karena ini berpotensi menjadi satu dosa yang apabila tidak dirubah itu akan terus-menerus menjadi sebuah kesalahan, dan ini tidak baik seperti itu. Jadi berdasarkan hadis ini tadi, tidak diperbolehkan seorang menasabkan atau memberi nama di belakangnya kecuali adalah nama suaminya, orang tuanya. Anaknya juga tidak. Wallahu Bisa, Pak. Alhamdulillah, akhir berakhir kajian sirah Nabawiyah yang disampaikan oleh Haji, dan mudah-mudahan kita dapat mengambil hikmah, mengambil sari-sarinya, pelajaran yang dapat kita petik atas kejadian-kejadian berdakwah, kemudian kegigihan keluarga besar beliau yang sudah lebih dulu masuk Islam beserta istri-istrinya, semuanya bahu-bahu untuk menegakkan agama ini, untuk membantu dakwah Nabi. Terima kasih telah melihat andil channel Rendang Sabilo. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe di channel kita. Terima kasih. Sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.